Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nindya Ayu Salsabila dengan NIM 206220001 dari kelas Analisis Real A. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep-konsep dasar pada analisis real. Baik, kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan ya mengenai yang pertama itu ada pengertian analisis real, kemudian yang kedua ada bilangan real, yang ketiga ada simbol matematika, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai himpunan. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian analisis real. Oke, jadi analisis real sendiri merupakan cabang dari analisis matematika yang membahas himpunan, fungsi, serta barisan dan deret dari bilangan real. Kemudian, analisis real dapat dianggap sebagai kalkulus yang lebih mendalam dan juga pembahasan secara lebih mendalam mengenai konsep barisan dan limit, kekontinuan, turunan, integral, dan barisan dari fungsi tersebut. Oke, nah jadi kalau misal teman-teman nih ya, khususnya teman-teman yang kuliah di program studi matematika, biasanya kan kita itu mempelajari tentang kalkulus ya, seperti kalkulus diferensial, kalkulus integral, kemudian ada juga kalkulus multivariabel seperti itu. Nah, pada mata kuliah analisis real ini, kita akan membahas lebih mendalam gitu. Kita itu akan mengupas lebih dalam lagi. Kita akan membahas step by step bagaimana sih penyelesaian dalam kalkulus tersebut. Oke, langsung masuk ke selanjutnya yaitu ada bilangan. Teman-teman pasti tahu ya bilangan atau angka itu, kita pasti tahu ya, kayak 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, pengertian dari bilangan ini sendiri merupakan konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih ya, jadi bilangan ini sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Jadi bukan hanya kayak bilangan bulat ya yang sering kita ketahui itu kayak bilangan negatif, nol, kemudian bilangan positif. Ada juga bilangan pecahan ya yang kita tahu. Nah, di sini yang paling atas itu ada bilangan kompleks. Jadi bilangan kompleks ini mencakup semua jenis bilangan. Dari bilangan kompleks ini kita bagi menjadi dua, yaitu ada bilangan imajiner dan bilangan real. Nah, dari bilangan real ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu bilangan irasional dan bilangan rasional. Kemudian dari bilangan rasional, kita bagi lagi menjadi dua, yaitu bilangan pecahan dan bilangan bulat. Teman-teman pasti tahu ya bilangan bulat itu kayak gimana yang biasanya ada di garis bilangan itu ya, yang kita pelajari di SMP, di SD mungkin ya juga udah ada, SD, SMP, SMA seperti itu. Kemudian ada juga bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan ini sendiri kan dibagi menjadi beberapa jenis lagi ya, kayak pecahan biasa, pecahan desimal, pecahan campuran, dan juga pecahan persentase. Nah, untuk bilangan bulat ini dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu bilangan negatif dan bilangan cacah. Nah, mungkin teman-teman tahu ya bilangan cacah dan bilangan negatif ini. Jadi, kalau bilangan negatif ya bilangan yang kurang dari 0, kemudian bilangan cacah bilangan yang dimulai dari 0. Kemudian dari bilangan cacah dibagi lagi menjadi dua, yaitu bilangan 0 dan bilangan asli. Bilangan asli ini sendiri merupakan bilangan yang dimulai dari angka 1. Kemudian bilangan asli dibagi lagi nih menjadi 4 jenis di sini ya. Jadi bilangan asli ini dibagi menjadi bilangan komposit, bilangan prima, bilangan genap, dan bilangan ganjil. Oke, teman-teman pasti tahu ya contoh-contohnya dari bilangan-bilangan ini. Oke, langsung saja. Next. Kita langsung masuk ke bilangan real yang ada di dalam analisis real ya pasti. Nah, jadi pengertian dari sistem bilangan real adalah himpunan bilangan real yang disertai dengan operasi penjumlahan dan perkalian sehingga memenuhi aksioma tertentu. Ini merupakan semesta pembicaraan dalam kalkulus. Nah, teman-teman yang udah mempelajari mengenai kalkulus, di dalamnya kan pasti ada bilangan real ya. Ada bilangan real ini. Nah, jadi bilangan real ini sendiri merupakan semesta nih, semesta pembicaraan dalam kalkulus. Jadi di dalam kalkulus pasti ada pembahasan mengenai bilangan real ini. Gitu. Jadi kayak poin pentingnya lah, poin penting dari kalkulus ini merupakan bilangan real. Kemudian, sedangkan
Himpunan bilangan real sendiri adalah gabungan dari himpunan bilangan rasional dan himpunan bilangan irasional. Nah, tadi udah dibahas ya di sebelumnya ada bilangan rasional dan bilangan irasional. Kemudian, himpunan bilangan real terdiri atas bilangan rasional atau Q, biasa kita tulis sebagai Q ya, lambang dari bilangan rasional ini. Kemudian ada bilangan bulat atau lambangnya itu Z, dan bilangan asli atau lambangnya itu N. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya, kalau misal N ini merupakan anggota atau bagian dari Z, kemudian anggota atau elemen atau bagian dari Q, dan bagian dari R. Nah, jadi di sini sendiri bilangan asli merupakan bagian dari bilangan bulat dan merupakan bagian dari bilangan rasional, dan dari semua bilangan ini merupakan bagian dari bilangan real. Jadi bilangan real ini sendiri bisa kita lihat ya dari sini ya, dari lingkaran ini. Jadi bilangan real ini seperti kulitnya atau bagian terluar yang mencangkup semua bilangan ya yang ada di dalam ini, yaitu ada bilangan rasional, bilangan bulat, serta bilangan asli. Seperti itu. Next. Nah, sistem bilangan real terbagi menjadi 3 aksioma, yaitu lapangan, urutan, dan kelengkapan. Dari tadi itu, dari slide sebelumnya kita juga sudah menemukan kata-kata aksioma ya. Nah, jadi aksioma sendiri itu apa sih? Jadi aksioma atau postulat adalah bagian dari sistem logika formal yang bersama-sama dengan aturan inferensi mendefinisikan logika di mana pernyataan yang diterima sebagai suatu kebenaran dan sifatnya umum serta tidak perlu adanya pembuktian. Nah, jadi aksioma ini merupakan suatu pernyataan umum ya, suatu pernyataan yang sifatnya umum dalam matematika di mana pernyataan ini sifatnya mutlak, jadi tidak perlu ada pembuktian ya. Kemudian dalam aksioma ini ada definisi nih, kita temukan kata-kata definisi. Oke. Nah, definisi adalah pernyataan yang bernilai benar karena disepakati dan tak perlu dibuktikan yang dibuat dengan menggunakan konsep yang belum terdefinisi dan atau konsep yang telah didefinisikan sebelumnya. Nah, jadi kalau definisi ini merupakan suatu pernyataan yang benar karena kesepakatan oleh para ahli ataupun para ilmuwan pada masanya. Kemudian dalam matematika juga ada teorema nih. Nah, jadi teorema adalah suatu pernyataan matematika yang masih memerlukan pembuktian dan pernyataan itu dapat ditunjukkan bernilai benar. Nah, kalau teorema ini sendiri, suatu pernyataan yang juga bernilai benar nih dalam matematika, tapi teorema ini membutuhkan pembuktian. Nah, jadi pembuktian ini seperti step-stepnya ya, atau langkah-langkah untuk membuktikan suatu teorema atau teori dalam matematika. Nah, biasanya dalam suatu materi matematika ini tuh tidak hanya terdapat satu teorema, tapi juga ada lebih dari satu teorema. Next, kita akan mempelajari dengan pada simbol dalam matematika. Oke, teman-teman pasti udah tahu ya simbol-simbol dalam matematika. Dari kelas 1 mungkin kita udah dikenalkan dengan simbol penjumlahan dan pengurangan. Kemudian juga seiring naiknya kelas itu ada pembagian, perkalian, dan lain-lain. Nah, jadi simbol dalam matematika ini terdapat beberapa macam, di antaranya itu yang di sini akan kita pelajari ada 4 macam simbol dalam matematika. Yang pertama ada huruf alfabet Yunani, kemudian yang kedua ada simbol matematika dasar, yang ketiga ada simbol matematika bukan huruf, dan yang terakhir ada simbol matematika menurut huruf Ibrani. Oke, langsung. Yang pertama ada huruf alfabet Yunani. Nah, huruf alfabet Yunani ini biasanya itu digunakan tidak hanya dalam matematika ya, tapi mungkin dalam fisika juga digunakan huruf alfabet Yunani ini. Nah, di sini kita ambil contoh ada kayak huruf A kecil ya, A kecil. Nah, ini A kecil ini kita sebut sebagai alfa. Kita baca sebagai alfa. Kemudian yang seperti B ini kita baca sebagai beta. Kemudian ini yang seperti V atau Y ya ini kita baca sebagai gamma. Kemudian seperti segitiga ini yang dimana satu sisinya itu lebih tipis ya. Penulisannya ini kita baca sebagai delta. Kemudian yang seperti E atau seperti 3 kebalik ini ya, yang arahnya terbalik, ini kita baca sebagai epsilon. Kemudian yang seperti
angka 0 kemudian ada coretannya di tengah ini, kita baca sebagai theta. Kemudian juga ada huruf alfabet Yunani yang lain ya, ada banyak. Tapi kita hanya ambil contoh ya, ada contoh beberapa huruf alfabet Yunani yang biasa digunakan dalam matematika. Kemudian kita mengenal simbol matematika dasar. Nih teman-teman pasti udah tahu nih tentang simbol matematika dasar ini. Yang pertama ada plus ya atau penjumlahan, kemudian ada minus, ini pengurangan, kemudian ada simbol kayak X ya, ini cross yaitu perkalian. Kemudian ada pembagian yang simbolnya itu bisa kita tulis sebagai titik dua atau slash ya, garis miring gitu. Kemudian ini ada akar kuadrat. Kemudian ada juga simbol-simbol lain ya, mungkin seperti sigma, kemudian akar yang tidak untuk kuadrat yang di sini itu ada angkanya lagi dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada simbol matematika bukan huruf. Simbol matematika bukan huruf ini biasanya ditemukan di jenjang sekolah yang lebih tinggi ya, kayak misal di SMP, SMA seperti itu. Ya, ini yang pertama itu ada tanda seru ya. Ini kita itu baca sebagai faktorial. Nah, faktorial ini biasanya digunakan dalam kombinasi maupun permutasi. Kemudian ada simbol tak hingga. Kalau tak hingga ini teman-teman pasti tahu ya, simbol tak hingga atau infinity ya, atau loop atau unlimited lah. Kemudian ada elemen himpunan, ini tandanya seperti huruf E simbolnya. Kemudian ada juga gabungan yang simbolnya itu seperti huruf N ya, seperti U yang terbalik. Kemudian ini juga ada kayak kebalikannya ya, kebalikannya simbol ini yang simbolnya seperti U itu irisan. Kemudian ada juga yang seperti huruf C, kemudian di bawahnya ada garisnya, ini subset atau bagian. Kemudian yang terakhir itu ada simbol matematika menurut bahasa Ibrani. Mungkin ini simbol matematika yang langka ya, atau yang jarang kita temukan. Jadi yang pertama ini ada pi. Kalau pi ini pasti teman-teman udah tahu ya, pi ini biasanya kita temukan dalam rumus-rumus yang mengandung lingkaran seperti itu. Yang nilainya itu bisa 22/7 atau 3,14. Kemudian yang kedua ada integral nih. Integral ini merupakan kebalikan ya dari bawahnya ini, yaitu turunan. Turunan ini kita tulis kayak koma di atas ya, atau aksen gitu. Kemudian yang keempat itu ada sigma. Sigma ini penjumlahan total. Biasanya itu sigma itu bisa kita katakan sebagai total dari suatu pernyataan ya, atau suatu kasus gitu. Nah, kita belajar mengenai, kita kali ini bahas mengenai himpunan. Nah, jadi pengertian dari himpunan merupakan kumpulan benda berbeda yang terdefinisi dengan jelas dan dipandang sebagai satu kesatuan utuh. Nah, di sini himpunan itu biasanya, nah benda yang di sini itu kita maksud sebagai bilangan ya, atau angka dalam, atau pernyataan dalam matematika. Nah, contohnya ini, A adalah himpunan, yang jadi himpunan ini dilambangkan dengan kurung kurawal ya, ini kurung kurawal tutup dan ini kurung kurawal buka. Nah, contohnya ini ya himpunan, ini ada 3 himpunan, ini yang cara membacanya itu A merupakan himpunan dari X di mana X adalah bilangan ganjil. Kemudian ada juga B merupakan himpunan dari X di mana X itu elemen dari bilangan bulat dan X merupakan modulo dari 2 sama dengan 0. Kemudian ada juga P merupakan himpunan dari P di mana P adalah orang yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Oke, next itu ada operasi himpunan ya. Nah, jadi operasi himpunan ini ada 4, yaitu yang pertama ada gabungan, irisan, kemudian nanti kita akan mempelajari mengenai yang 2 itu ada di slide setelahnya. Oke, kita bahas dulu yang pertama mengenai gabungan. Jadi gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya adalah anggota A atau B. Dinotasikan sebagai A gabungan B. Nah, jadi notasi dari gabungan ini atau simbolnya itu seperti U ini ya. Nah, contohnya itu himpunan 1 dan 2 gabungan dengan himpunan 1, 2, yang mana jadinya gabungan ini jadi 1 dan 2 karena ini itu sama ya, anggota dari, misalkan ini anggota himpunan A dan ini himpunan B, kedua himpunan ini memiliki anggota yang sama, jadi kita tulis 1 kali.
seperti itu. Kemudian yang contoh kedua yaitu himpunan 1, 2 gabungan dengan himpunan 2 dan 3. Jadi gabungan dari kedua himpunan ini bisa kita tulis 1, 2, dan 3. Kenapa angka 2 ini kita tulis satu kali? Karena angka 2 ini merupakan anggotanya sama gitu, sama dari himpunan yang A dan himpunan yang B. Jadi kalau misal ada anggota himpunan yang sama, cukup kita tulis satu kali saja, seperti itu. Kemudian yang kedua ada irisan. Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya adalah anggota A dan B. Dinotasikan dengan A irisan B. Nah, jadi irisan atau notasi dari irisan ini kebalikan ya, kebalikan dari gabungan tadi. Contohnya, himpunan 1, 2 dan himpunan 1, 2. Nah, ini karena anggotanya itu sama semua ya, yang ini, yang A dan B ini, jadi kita tulis semua. Nah, untuk ini, himpunan 1, 2, irisan himpunan 2 dan 3 adalah, irisannya adalah 2. Kenapa 2? Karena irisan ini merupakan anggota yang sama dari kedua himpunan atau lebih gitu. Jadi kalau misalnya di beberapa himpunan dan ada anggotanya yang sama, nah itulah yang merupakan irisan atau bisa kita sebut juga irisan ini kebalikan dari gabungan ya. Kalau gabungan tadi kan semua anggotanya ditulis, kemudian yang anggotanya sama ditulis sekali ya. Nah kalau misal irisan ini cukup anggota yang sama yang ditulis seperti itu. Next, kemudian ada komplement. Jadi pelengkap atau komplement himpunan A adalah himpunan yang anggotanya bukan anggota A. Dinotasikan sebagai A komplement. Biasanya itu kita tulis sebagai A, kemudian atasnya ada C kecil ya atau T kecil. Nah, contoh ini bisa juga kita tulis sebagai slash kebalik ya. Nah, ini satu himpunan 1, 2, komplement himpunan 1, 2 juga. Nah, di sini tidak ada komplemennya ya, karena kedua himpunan ini anggotanya sama, jadi tidak ada, atau kita bisa tulis seperti ini ya, 0 kemudian kita coret. Kemudian yang kedua itu ada himpunan 1, 2, 3, 4, komplement himpunan 1 dan 3. Jadi jawabannya adalah komplement dari himpunan ini merupakan 2 dan 4. Kenapa? Karena ada anggota himpunan A atau himpunan pertama itu yang tidak ada dalam himpunan yang kedua, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada hasil kali kartesian. Nah, hasil kali kartesian ini merupakan operasi yang menggabungkan anggota suatu himpunan dengan himpunan lainnya yang didefinisikan dengan A hasil kali kartesian ya, seperti cross. Kemudian anggota himpunan A cross B ini adalah pasangan terurut, atau ini contohnya itu AB, di mana A adalah anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan B. Nah, contohnya ini ya, yang himpunan pertama itu ada 1 dan 2, kemudian himpunan yang kedua ini ada X dan Y. Hasil kali kartesian ini kita kalikan satu persatu, jadi yang pertama itu 1 dan X kita kalikan, jadi nanti menjadi suatu himpunan, kemudian 2 dan X, lalu ada 1 dan Y, dan kemudian ada 2 dan Y. Nah, jadi gini ya, 1, X, nah karena ini dengan ini ya, kemudian 1, Y, ini jadinya ini, karena satu per satu, kemudian ada 2 dan X ini, kemudian yang terakhir ada 2 dan Y. Nah, ini. Kemudian untuk anggota yang berbeda juga seperti itu, kita tulis satu per satu ya, kayak misal 1A, 1B, 1C, kayak gini. Kemudian ada 2A, 2B, dan 2C, gini. Jadi kita tulis satu per satu agar semua anggota ini berpasangan ya dengan anggota yang setelahnya. Oke, nah karena pembahasan kita udah selesai nih ya, yang tadi yang terakhir yaitu operasi dari himpunan. Sekian dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!